Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Adina Teilasani, NIM 2018-35030 dengan mata kuliah Filsafat Matematika. Perkembangan abstraksi bilangan dalam matematika cukup berpengaruh dan berkaitan dengan penemuan istilah kuantitas, pola, dan bentuk dalam matematika. Lantas, apakah yang dimaksud dengan kuantitas, pola, dan bentuk? Serta, apakah dari ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan? Mari simak penjelasannya. Yang pertama yaitu kuantitas, merupakan kata yang menunjukkan tentang besaran suatu benda yang berkaitan dengan bilangan. Bisa juga dikaitkan bahwa kuantitas sebagai penunjukan dari banyaknya objek benda dengan menggunakan angka dalam suatu bilangan. Yang kedua yaitu pola. Pola yang dimaksud pada pembahasan ini merupakan suatu sistem mengenai hubungan-hubungan menganalisis kejadian alam dan membuat suatu pola yang sama dengan aslinya. Perwujudan-perwujudan dalam alam mempunyai berbagai pola atau keteraturan. Pola-pola yang sama sering terkandung dalam aneka benda-benda atau keadaan-keadaan yang tampaknya berbeda-beda. Tetapi, sesekali pola alamiah yang sama itu diketahui dan dipahami oleh ahli matematika dapatlah diwujudkan menjadi pola dalam matematika. Misalnya, yaitu sebuah gunung yang berbentuk segitiga sebagai perwujudan alamiah. Maka dengan pola matematika, fenomena perwujudan gunung tersebut mengandung keteraturan yang sama. Setelah dipelajari oleh ilmu matematika, contoh di atas mengandung pola atau keteraturan yang sepenuhnya sama. Dari sudut matematika, contoh di atas merupakan perwujudan dari pola yang tertuang dalam dalil Pythagoras yang terkenal dengan rumusnya yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selain itu, dalil Pythagoras di atas dapat diterapkan dalam berbagai piramid, candi, maupun tempat peluncuran anak-anak di kolam renang. Sebagaimana dikatakan oleh O.G. Sutton bahwa mathematics is a study of patterns of idea, yaitu merupakan studi tentang pola-pola dari ide-ide. Oleh karena itu, studi matematika tentang pola-pola atau sekarang lebih dikenal dengan istilah rumus-rumus sangat diperlukan dalam matematika. Yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk dalam matematika yang akan dijelaskan di sini bukanlah bentuk-bentuk gambar atau bentuk-bentuk bidang, melainkan bentuk analisis mengenai pembuktian-pembuktian yang terjadi dalam bagian-bagian matematika. Misalkan dalam geometri, aritmatika, aljabar, dan bagian-bagian lainnya dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Edna Kramer mengatakan bahwa sudut pandang yang kami baru saja kembangkan pastilah mengungkapkan matematika sebagai suatu ilmu tentang bentuk yang tidak perlu dibatasi pada bilangan, ruang, besaran, atau pengukuran, melainkan sebaliknya, yaitu bersifat mencakup semuanya termasuk logika, ilmu-ilmu murni maupun ilmu-ilmu terapan yang untuknya ilmu-ilmu murni menyediakan bentuknya. Pengertian mengenai bentuk memegang peran yang penting dalam studi matematika. Misalnya, bentuk dari suatu rumus matematika adalah jauh lebih penting daripada lambang-lambang yang dipakai dalam suatu rumus, dan suatu lambang dapat digantikan dengan suatu tanda. Misalnya seperti berikut. A plus B kuadrat yaitu sama dengan A plus B dikali A plus B. Sama dengan A dalam kurung A plus B tambah B dalam kurung A plus B. Yaitu A kuadrat plus AB plus AB plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Rumus di atas dapat dituliskan dengan simbol-simbol yang lainnya sebagai pengganti simbol A dan simbol B. Misalnya, seperti yang dituliskan oleh H.M. Theodorin, simbol A digantikan oleh segi 4 dan simbol B digantikan oleh segitiga. Sehingga bentuknya seperti yang kita lihat, yaitu A digantikan dengan segi 4, B digantikan dengan segitiga. Jika kita bandingkan dengan antara rumus pertama dengan yang kedua, yaitu mempunyai bentuk pembuktian dan metode yang sama. Hanya simbolnya saja yang berbeda, maka jelas sudah ketiga istilah di atas, yaitu kuantitas, pola, dan bentuk dalam matematika mempunyai keterikatan dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.